Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang telah disiapkan oleh kelompok 3 dengan judul Interaksi Radiasi dengan Materi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syahraini Nafila dan rekan saya Muhammad Izar Fazari. yang hari ini akan mempresentasikan tentang materi interaksi radiasi dengan materi. Selanjutnya, oke, untuk kelompok 3 sendiri, materi tersebut disiapkan oleh Utari dan juga Adinda Mentari. Boleh di next. Untuk topik pembicaraannya itu ada tentang interaksi partikel dan interaksi sinar X dan sinar gamma. Boleh di next. Oke, untuk yang pertama, interaksi partikel. Partikel radiasi pengion termasuk partikel bermuatan seperti partikel alfa, proton, partikel beta, positron, elektron ekstranuklir yang energik, dan partikel tidak bermuatan seperti neutron. Perilaku partikel bermuatan berat misalnya partikel alfa dan proton berbeda dengan perilaku partikel bermuatan lebih ringan seperti elektron dan positron. Boleh di next. Lanjut di sini ada excitation, ionization, dan radioaktif loss. Partikel bermuatan energik berinteraksi dengan materi melalui gaya listrik, yaitu gaya Coulomb, dan kehilangan energi kinetik melalui eksitasi, ionisasi, dan radioaktif loss. Eksitasi dan ionisasi terjadi ketika partikel bermuatan kehilangan energi karena tertarik dengan orbital elektron dalam medium. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai eksitasi, di mana eksitasi adalah transfer sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan penyerap, kemudian mendorong ke orbitan elektron yang lebih jauh dari inti, yaitu tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah eksitasi akan terjadi dieksitasi, di mana elektron akan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan pancaran energi eksitasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Kemudian, jika energi yang ditransfer melebihi energi pengikat elektron, akan terjadi ionisasi di mana elektron dikeluarkan dari atom. Kemudian, terkadang elektron yang dikeluarkan untuk memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut yang disebut ionisasi sekunder. Elektron ini akan disebut juga dengan sinar delta. Kemudian ada ionisasi spesifik, di mana jumlah rata-rata pasangan ion primer dan kedua yang dihasilkan untuk satuan panjang jalur partikel bermuatan disebut ionisasi spesifik. Ionisasi spesifik meningkat seiring dengan kuadrat muatan listrik. Kemudian di sini ada Bragg peak, di mana merupakan puncak yang menonjol pada kurva Bragg yang menggambarkan hilangnya energi radiasi pengion. Selanjutnya di sini ada lintasan partikel bermuatan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, penjelasannya adalah elektron akan mengikuti jalur yang berliku-liku dalam materi sebagai akibat dari peristiwa hamburan ganda yang disebabkan oleh defleksi Coulomb atau tolakan dan tarikan. Selanjutnya, kemudian di sini ada linear energy transfer atau LET, adalah ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal yang dalam penyerapannya per satuan jalur panjang. Scattering akan mengacu pada interaksi yang membelokkan partikel atau foton dari lintasan aslinya. Selanjutnya, kemudian di sini ada radioaktif interaksi Bremsstrahlung, di mana Bremsstrahlung dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi penghambat merupakan emisi radiasi yang menyertai perlambatan elektron. Perlambatan elektron akan berkecepatan tinggi dalam tabung sinar X dan menghasilkan sinar X Bremsstrahlung yang digunakan dalam pencitraan diagnostik. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada positron annihilation. Semua elektron energik bermuatan positif dan negatif kehilangan energi kinetiknya melalui eksitasi, ionisasi, dan interaksi radiasi. Ketika sebuah positron mencapai akhir jangkauannya, ia berinteraksi dengan elektron bermuatan negatif mengakibatkan pemusnahan pasangan-pasangan elektron-positron dan konversi total massa diamnya menjadi energi dalam bentuk dua energi yang berlawanan.
Selanjutnya ada neutron interaction. Neutron dapat berinteraksi dengan inti atom, terkadang melepaskan partikel bermuatan atau fragmen nuklir yang secara langsung dapat menyebabkan eksitasi dan ionisasi. Eee, Selanjutnya ada materi X-ray dan gamma ray. Ketika foton melewati suatu materi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu foton dapat melintasi tanpa mengalami interaksi, dapat terhambur, atau dapat terserap. Terdapat 4 jenis utama interaksi foton sinar X dan sinar gamma dengan materi. 3 di antaranya memiliki peran penting dalam radiologi, diagnostik, dan kedokteran nuklir. Yang pertama, hamburan Rayleigh, yang kedua, hamburan Compton, yang ketiga, penyerapan fotolistrik, dan yang keempat, produksi pasangan. Hamburan Rayleigh sendiri adalah fenomena di mana foton yang datang berinteraksi dengan seluruh atom, bukan hanya dengan elektron individu seperti pada hamburan Compton atau efek fotolistrik. Hamburan Compton adalah interaksi utama antara foton sinar X dan sinar gamma dengan jaringan lunak dalam rentang energi diagnostik. Dalam proses ini, foton menabrak elektron valensi elektron kulit terluar, menyebabkan elektron tersebut terlepas dari inti atom dan foton yang datang terhambur dengan energi yang berkurang. Energi yang dilepaskan foton terbagi antara foton yang tersebar dan elektron yang dikeluarkan, menghasilkan ionisasi atom. Interaksi ini menjadi lebih umum pada energi foton yang lebih tinggi dan kemungkinannya dipengaruhi oleh kepadatan elektron dalam material. Selanjutnya ada efek fotolistrik. Dalam efek fotolistrik, foton yang datang akan mentransfer seluruh energinya ke elektron dalam atom, sehingga elektron tersebut terlepas disebut dengan efek fotolistrik. Energi kinetik fotoelektron ini setara dengan energi foton datang yang dikurangi energi ikat elektron tersebut. Agar efek fotolistrik terjadi, energi foton harus lebih besar atau sama dengan energi ikat elektron. Yang terakhir ada proteksi pasangan. Produksi pasangan adalah proses yang terjadi ketika sinar X atau sinar gamma dengan energi melebihi 1,02 MeV berinteraksi dengan medan listrik di sekitar inti atom, mengubah energi menjadi pasangan partikel atom dan positron. Setiap elektron memiliki energi massa diam sebesar 0,511 MeV, sehingga energi minimum untuk terjadinya produksi pasangan adalah 1,02 MeV. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasan materi yang disiapkan oleh kelompok 3 sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk tanya jawabnya ada 10 soal. Yang 5 soal pertama akan saya tanyakan ke Nizar. Nizar udah siap? Siap, siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa hamburan Rayleigh lebih mungkin terjadi pada sinar X berenergi rendah dibandingkan dengan sinar X berenergi tinggi? Oke, hamburan Rayleigh lebih mungkin terjadi pada sinar X yang berenergi rendah karena proses ini melibatkan seluruh atom berisolasi tanpa menyebabkan ionisasi. Pada energi yang lebih tinggi, interaksi hamburan seperti hamburan Compton dan penyerapan fotoelektrik yang melibatkan elektron individu menjadi lebih dominan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, berapa energi kinetik partikel alfa yang dipancarkan oleh radionuklida alami? Berkisar dari minimum sekitar 4,05 MeV hingga maksimum sekitar 10,53 MeV. Oke, selanjutnya, apa dampak dari hamburan Compton terhadap kualitas gambar dalam pencitraan medis? Hamburan Compton mengurangi kualitas gambar dalam pencitraan medis karena foton yang tersebar dapat menyebabkan noise dan mengurangi kontras. Foton tersebar ini masih memiliki cukup energi untuk mencapai detektor gambar, sehingga menyebabkan keburaman dan menurunkan ketajaman visual dari gambar medis. Baik, selanjutnya, jelaskan proses partikel bermuatan mengalami eksitasi hingga menghasilkan sinar delta.
Oke, partikel bermuatan akan mengalami eksitasi atau sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan penyerap ditransfer ke tingkat energi yang lebih tinggi. Lalu, setelah eksitasi elektron akan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan pancaran energi eksitasi dan bentuk radiasi elektromagnetik, proses deeksitasi. Jika energi yang ditransfer melebihi energi pengikatan elektron, terjadi ionisasi, di mana elektron dikeluarkan dari atom. Hasil ionisasi berupa pasangan ion yang terdiri dari elektron yang dikeluarkan dan atom yang bermuatan positif. Terkadang, elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut dan disebut ionisasi sekunder. Elektron ini disebut sinar delta. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana efek fotolistrik mempengaruhi pemilihan bahan kontras dalam radiografi? Oke, efek fotolistrik mempengaruhi pemilihan bahan kontras dalam radiografi karena memberikan prioritas pada material dengan nomor atom tinggi, seperti yodium yang meningkatkan kontras gambar. Bahan dengan nomor atom yang lebih tinggi lebih mungkin mengalami efek fotolistrik, sehingga memungkinkan penyerapan sinar X yang lebih efektif dan meningkatkan perbedaan kontras antara berbagai jaringan dalam gambar. Oke, selanjutnya akan saya berikan soal untuk Ara. Eh, Pertanyaannya, mengapa produksi pasangan tidak signifikan dalam pencitraan medis standar? Baik, produksi pasangan tidak signifikan dalam pencitraan medis standar karena proses ini membutuhkan energi foton yang jauh lebih tinggi, lebih dari 1,02 mega elektron volt daripada energi yang biasanya digunakan dalam teknik diagnostik, yang umumnya berada di bawah rentang tersebut. Energi yang tinggi ini diperlukan untuk memproduksi pasangan elektron-positron dan rentang energi tersebut tidak digunakan dalam pencitraan diagnostik umum. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan LET? LET atau Linear Energy Transfer adalah ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal dalam penyerap persatuan jalur dalam satuan jalur panjang. Oke, selanjutnya tuliskan atau sebutkan rumus dari penangkapan neutron oleh atom hidrogen menghasilkan deuterium dan emisi sinar gamma 2,22 MeV yang mencerminkan peningkatan energi ikat inti. Oke, untuk tulisan rumusnya itu ada H atau hidrogen plus 1N atau 1 neutron, di mana menghasilkan hidrogen yang bermuatan 2 plus sinar gamma atau gamma ray, di mana energi dari gamma ray ini akan menghasilkan energi sebesar 2,22 mega elektron volt. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa peran nomor atom dalam menentukan dominasi antara hemburan Compton dan penyerapan fotoelektrik? Oke, untuk nomor atom sendiri itu berperan penting dalam menentukan apakah hamburan Compton atau penyerapan fotoelektrik lebih dominan. Pada material dengan nomor atom yang tinggi, penyerapan fotoelektrik lebih dominan karena efek fotolistrik lebih mungkin terjadi. Sebaliknya, pada material dengan nomor atom yang rendah, seperti jaringan lunak, hamburan Compton akan lebih dominan karena efek fotolistrik menjadi kurang signifikan pada nomor atom yang rendah. Oke, Oke, untuk sesi tanya jawabnya telah selesai. Demikian juga penyampaian tentang materi dari kelompok yang sudah disiapkan oleh kelompok 3. Sekian dari kelompok 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita matiin dulu. Ini gimana ya ngapus cut-cutnya? Pakai ini kah? Pakai capcut. Capcut. Oke, aman.